Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali tentunya saya kembali menyapa Anda di program kesayangan Anda, Sumber Rancak Bana. Dan ini setelah Lebaran. Sebelumnya pemirsa, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh pemirsa Padang TV dimanapun berada. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian disambut dengan bulan Syawal, di mana kita sudah merayakan hari kemenangan, yaitunya hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, pemirsa, walaupun di tahun ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk tahun ini dan tahun kemarin itu nggak jauh beda ya, karena kita masih di tengah suasana pandemi COVID-19 dan ditambah lagi para perantau untuk kedua kalinya tidak bisa pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Tapi semoga tidak mempengaruhi bagaimana harunya Lebaran di tahun ini, bagaimana berkah dan nikmatnya Lebaran tahun ini, dan sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali menyambut Lebaran tahun depan dengan para pemudik, para sanak saudara yang bisa pulang kampung ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi. Karena pasti karena pemudik ini nggak bisa pulang tahun ini, THR kita juga agak menipis gitu ya pemirsa ya. Oke, baik pemirsa, ngomong-ngomong soal bulan Ramadan, puasa, kemudian juga Lebaran, Hari Raya pemirsa, identik dengan yang namanya kuliner yang biasa disajikan di bulan Ramadan dan juga Lebaran ini. Nah, pasti banyak banget ya, ada ketupat, kemudian ada yang bikin soto juga, opor ayam dan sebagainya. Nah, kita itu sering kalap gitu ya pemirsa ya, apa-apa dimakan semuanya, kayak berasa balas dendam karena kemarin puasa agak ditahan-tahan, kemudian waktu berbuka semua jadi makan, apalagi pas Lebaran. Nah, ini masih topik yang hangat pemirsa, kita akan bahas karena kita kalap dengan makanan-makanan ini, akhirnya banyak ini gejala-gejala atau penyakit yang bermunculan setelah Lebaran ini. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan Dr. Elvizon Amir SPPD Hinasim, dokter spesialis penyakit dalam dan juga direktur RSI Ibnu Sina Padang. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kemarin hari Lebarannya pulang kampung kah apa gimana ini dokter? Kalau di hari Lebaran pertama di sini di Padang, ya yang kedua sempat pulang kampung sebentar. Kemana ini kampungnya dokter? Solo. Oh, ke Solo gitu ya. Jadi sempat sholat di sini apa gimana kemarin dokter? Ya ke Solo di yang hari kedua. Oh, hari keduanya. Cukup lama kah di Solo kemarin apa gimana? Ya dibilang lama enggak juga, berangkat pagi pulang sore. Wah, emang bener bentar banget ya dokter ya, untuk silaturahmi gitu ya dokter, karena kita kebetulan untuk di wilayah Provinsi Sumatera Barat antar kota, kan boleh. kita boleh gitu ya dokter ya. Semoga di tahun depan untuk antar provinsi juga boleh ya dokter ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kita. Iya, amin tentunya dokter ya. Oke, baik dokter, ini sebelum kita bahas lebih jauh ini dokter, gejala apa atau penyakit apa saja ini yang hadir setelah Lebaran ini? Kan kebiasaan kita suka gini ya dokter ya, bulan puasa ketika berbuka itu kita kayak makan ini semuanya, gorengan, kemudian sate gitu ya dokter ya, es banyak banget. Apalagi di Lebaran itu banyak juga makanan-makanan bersantan, berkuah, kue-kuean. Nah itu gimana dokter melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang suka kalap dengan makanan? Ya kalau kita lihat masyarakat kita memang sepertinya pada saat berbuka itu balas dendam ya. Iya. Kemudian juga ketika Lebaran itu juga seolah-olah baru terlepas dari penjara selama 1 bulan. 1 bulan gitu ya dokter ya. Ya sehingga apapun yang ada itu bisa disantap semua. Ya bisa disantap semua. Jadi ini sebenarnya makanya kalau kita perhatikan itu yang sering terjadi orang yang banyak sakit perut, sakit mah ya contohnya. Kemudian juga tekanan darah tingginya naik. Kemudian juga yang sering lagi adalah gula pasien. Pasien-pasien yang diabetes itu sering juga gulanya naik. Dengan alasannya kenapa? Kan raya dok katanya. Iya, jadi boleh gitu ya dok ya katanya, banyak makan. Sekali-sekali dicoba nggak apa-apa katanya kan. 1 kali setahun katanya. Terus apa lagi ini dokter yang mungkin juga bermunculan ini penyakit-penyakit di Lebaran ini? Nah yang sering juga kita temukan itu mencret, diabetes mencret ya. Diare. Nah ini sering juga kita temukan. Kenapa? Karena makanan yang dimakan pada saat Lebaran itu kan kebanyakan berlemak. Iya.
Dia akibat berlemak ini ya pencernaannya dia terganggu sehingga tidak lama bertahannya. Jadi banyak itu ya dokter ya penyakit-penyakit yang bermunculan gitu. Dokter tadi sempat bahas pertama itu sakit emah. Nah ini kenapa sih dokter kita bisa ada sakit emah? Bukankah kita karena banyak makan kah atau gimana? Padahal kan makanan banyak ini dokter ya? Ya, sakit emah ini ada dua ya. Ada penyakit emah secara fungsional namanya. Kemudian juga ada yang organik. Nah, kalau yang fungsional ini kan gangguan fungsi. Ya. Nah, penyakit emah yang gangguan fungsi ini disebut juga dengan dispepsia fungsional namanya. Ini terjadi karena gangguan fungsi di lambung. Nah, pemicu diantaranya adalah karena makan lemak yang banyak. Nah, banyaknya kita mengkonsumsi lemak itu salah satu pemicu terjadinya dispepsia ini. Nah, akibatnya perutnya kembung, ya kan? Kemudian ada mual, kadang-kadang malah dia muntah, kadang-kadang juga diikuti nanti dengan diare. Oke, berarti ini di sistem pencernaan gitu ya dokter ya? Sistem pencernaannya. Oke, selain itu apa lagi nih dokter yang masih di sistem pencernaan ini dokter, selain diare juga? Selain diare ya itu yang kebanyakan gitu. Jadi ada gangguan fungsi saluran cerna karena pola makan yang berubah tiba-tiba ini. Nah, biasanya kan dokter ya, ini memang hadir atau muncul penyakit ini memang benar-benar setelah lebaran atau mungkin di pertengahan puasa karena kita udah kalap dari awal muncul juga, apa gimana ini dokter? Nah, kalau dia fungsional pada saat puasa malah dia hilang. Kenapa? Karena pada saat puasa, ketika kita puasa ya, pertama kita makan teratur jadwalnya. Kemudian di siang hari itu walaupun perut kosong, tapi nggak nyeri. Karena tidak terjadi gangguan fungsi. Kenapa? Karena kita pada saat berpuasa di siang hari itu kita menganggap itu kita kan berpikiran itu adalah ibadah. Jadi sehingga pikiran kita jadi tenang. Dengan pikiran tenang, ini saraf-saraf kita dia tidak terlalu aktif, slow dia. Nah, baik saraf simpatis, saraf parasimpatisnya, sehingga saluran cernanya bisa bekerja normal. Nah, makanya kalau orang yang gangguan emah fungsional ini, dispepsia fungsional ini, dengan berpuasa dia bisa sembuh. Berarti dia bisa ada saling ketergantungan juga atau saling berkaitan gitu ya antara pikiran gitu dengan antara emosi gitu ya dokter ya. Nah, kemudian juga dokter ada juga beberapa orang yang ketika bulan puasa itu karena udah kalap ya dengan makanan-makanan yang lain kayak gorengan, takjil dan sebagainya, ada yang nggak makan nasi. Nah, itu sebenarnya gimana itu dokter? Pengaruh ke tubuhnya sendiri? Ya, kalau dia makan yang kalap begitu, resikonya kan begini. Pada saat dia puasa, itu kan kadar gula darahnya rendah. Kemudian setelah dia makan, nanti semuanya akan masuknya. Nah, apalagi kalau dia kalap seperti yang ngomongin tadi, pada saat lebaran juga demikian, itu makanan yang tidak diatur lagi semuanya bisa masuk. Itu resikonya yang pertama, selama bulan puasa bukannya berat badannya turun, tapi malah berat badannya naik. Iya, timbangannya ke kanan gitu ya dokter ya? Makin naik dia kan, kenapa? Karena yang masuk itu lebih banyak pada malam hari. Apalagi di malam hari banyak masuk tapi tidak digunakan, kan kita istirahat pada malam harinya. Benar-benar sekali. Jadi akibatnya apa? Akibatnya lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, sehingga stoknya jadi nambah. Makanya dia jadi gemuk selama bulan puasa, nambah berat badannya malah. Ya kan? Nah, kemudian pada saat lebaran, bagaimana? Lebaran juga demikian. Makanya bukannya berat badannya turun, tapi malah berat badannya nambah. Nah, sehingga muncullah nanti penyakit-penyakit seperti obesitas ya. Penyakit seperti obesitas, kemudian juga karena tidak terkontrol gula darahnya naik. Biasanya bisa katanya kan dengan berpuasa itu bisa mengontrol gula darah jadi normal, tapi malah ini sebaliknya yang terjadi. Nah, kemudian juga tensi bisa naik. Kenapa? Karena lepas kendali. Nah, semua makan-makan yang dulunya dipantangkan, yang dulu diatur nggak dimakan ya. Sekali-sekali rayo bilolo kama makan. Makan gajeboh lah kan gitu ya contohnya. Nah, padahal itu kan adalah penyakit-penyakit yang memang harus makannya itu kita atur. Kenapa? Karena faktor utama itu adalah pengaturan makan. Nah, itu ceritanya. Dan untuk sistem pencernaan ini kira-kira ngaruh juga nggak sih dok ke misalnya ke penyakit jantung, ada nggak sih ngaruhnya, kemudian ke lambung atau ke hati atau apa gitu, ada nggak sih dok saling berkaitan seperti itu? Dari makanan ini itu banyak akibatnya ya.
Contohnya ketika kita banyak banyak makanan yang dengan lemak jenuh namanya, nah, kan kolesterolnya bisa naik. Akibat dari kolesterol ini nanti berdampak kepada pembuluh darah. Ya. Nah, dari pembuluh darah ini apa akibatnya? Tekanan darah naik. Kemudian bisa terbentuk namanya trombus namanya. Pembuluh darahnya rusak. Nah, pembuluh darahnya rusak. Kemudian nanti kalau pada pembuluh darah kecil rusak itu bisa terjadi gangguan aliran darah di situ. Nah, kalau memang terjadi gangguan aliran darah, andai kata itu di jantung, maka dia akan jadi penyakit jantung koroner. Oke. Kalau dia di otak, itu malah jadi stroke. Contohnya kan. Ya. Nah, kemudian kalau dia umpamanya di ginjal, bisa jadi penyakit ginjal. Jadi artinya semuanya bisa dikena gitu. Oke, kalau di kaki nanti akan terjadi namanya neuropati. Apalagi itu dokter? Nah, kaki contohnya kalau pada orang diabetes ya, itu kakinya kan nanti akan kering. Kakinya kering, kemudian retak-retak, mudah infeksi. Maka kalau orang kampung mengatakan itu gula basah katanya. Iya. Padahal nggak ada gula basah. Gula basah itu kan manisan. Iya, dia ada katanya ada gula basah satu, ada gula kering satu. Emang sebenarnya memang tidak ada atau di dunia kesehatan di kedokteran nggak ada itu. Jadi mereka ngambil kesimpulannya dari mana itu dokter, ada dua, gula basah sama gula kering? Mereka ngambil kesimpulannya kayak gini, karena ada orang yang diabetes tapi ada tukaknya. Ya kan, ada nanah, ada tukak kakinya itu yang infeksi. Tapi ada juga orang yang dia mengalami diabetes tapi luka cepat juga sembuhnya, kan begitu. Jadi mereka anggap itu gula kering. Padahal kalau di dalam kedokteran nggak ada itu. Kalau dalam kedokteran yang ada cuma diabetes tipe 1, tipe 2, kemudian diabetes tipe lain. Tipe lain ini yang tipe apa ini dokter? Kalau yang kebanyakan di masyarakat itu diabetes tipe 2. Oh, tipe 2. Nah, itu seperti apa tipe 2 itu yang biasa ada di masyarakat? Kalau gejalanya sama, nggak ada bedanya. Ya. Cuma kalau yang tipe 1 itu dia tidak punya insulin sama sekali, produksi insulin dalam badannya nggak ada. Karena memang kerusakan dari alat yang memproduksi insulin. Ya. Tapi kalau pada diabetes tipe 2 itu insulinnya banyak, cuma fungsinya nggak bagus. Nah, itu bedanya. Oke, nah untuk makanan-makanan sendiri yang mungkin pemicunya agak besar untuk sebuah penyakit seperti ke jantung, itu apa biasanya dokter makanannya? Pertama jeroan. Ini ke jantung langsung atau ke yang lain apa gimana nih dokter? Semua sama. Jadi nanti dia ke jantung bisa, pembuluh darah juga rusak. Kan dia pembuluh darah ini yang pertama kena dulu. Iya. Nah, karena pembuluh darah ini kena, pembuluh darahnya rusak. Nah, inilah nanti yang berakibat ke organ-organ yang dialiri oleh pembuluh darah tadi. Nah, apa yang menyebabkan rusaknya? Jadi kerusakannya itu pembuluh darahnya makin menyempit begini. Yang analoginya yang paling ringan contohnya kayak kayak pipa air PDAM itu, pembuluh darah kan kayak gitu ya. Nah, jadi pembuluh darah pipa air PDAM itu kan kalau airnya yang masuk keruh, kan dia akan berlumut banyak di dalam. Benar. Sehingga nanti akhirnya jadi kecil lubangnya. Lubangnya yang segini tadi kan, artinya gini, kecil. Kenapa? Dindingnya itu udah banyak kerak-keraknya. Nah, pembuluh darah kita juga kayak gitu. Ketika makanan tidak terkontrol, semuanya masuk kayak polongan, masuk semua. Ah, ini resikonya begitu jadinya. Benar. Nah, nanti kalau umpamanya di dalam pembuluh darah, di dalam pipa tadi kan ada nanti yang belum mengeras itu lumut-lumutnya kan, masih agak lembab gitu. Iya, agak lembab. Nah, ini kalau umpamanya tiba aliran yang kencang, nah, dia akan lepas. Lepas nanti hanyut, pada pembuluh yang kecil akan tersumbat. Nah, kalau pada pembuluh darah kita juga begitu. Nah, ketika dia lepas, nanti pada pembuluh darah kecil akan tersumbat. Nah, tersumbatnya tergantung di mana. Kalau nanti di pembuluh darah otak tersumbatnya, jadilah dia stroke. Kalau nanti di jantung, jadilah dia penyakit jantung koroner. Makanya sekarang kan ada orang yang bypass itu kan, ada yang pakai cincin jantungnya kan itu gara-gara itu tuh. Nah, kemudian nanti kalau dia nanti di ginjal, yang pembuluh darah ginjal yang kena, nah itu malah nanti akan terjadi penyakit ginjal. Jadi penyakit ini tergantung di mana pembuluh darahnya tersumbat. Gitu ya, itu kunci dokter. Lalu kapan tersumbatnya di situ? Itu nggak tahu kita ya. Benar.
Makanya kita kayak harus sering medical check up gitu nggak sih dokter, ke dokter gitu kayaknya untuk memeriksakan kesehatan atau gimana dokter? Bagus, mang kalau orang yang sudah berumur di atas 40 tahun itu dianjurkan untuk check up rutin, minimal sekali setahun gitu. Agar nanti sebelum terjadi apa-apa kita udah tahu duluan, sehingga kita bisa mencegah agar hal yang kita takutkan itu tidak terjadi. Oke, selain umur 40-an yang paling sekitar umur 20-an itu sudah boleh medical check up apa gimana dokter? Kalau umur 20-an itu mereka sedang tumbuh. Oke, jadi nggak terlalu penting gitu ya dokter ya? Penting. Jadi masih aman lah ya. Iya. Oke, tadi kan jeroan ya dokter ya yang pertama. Jeroan. Selain jeroan apa lagi nih dokter? Nah jeroan itu kan isi dalam ya, mulai dari otak ya. Otak, jantung, hati, limpa, perut, semua isi perut. Kayak tembunsu itu nggak bagus itu ya. Kemudian yang kedua seafood. Udang, lokan, kelang, cumi-cumi itu kan makanan enak semua tuh. Benar. Nah, susah untuk dihindari. Nah, kemudian yang ketiga kuning telur. Yang keempat apa namanya, kulit jange. Iya jange. Walaupun sudah dalam bentuk kerupuk? Iya sama. Oke, jadi tetap mempengaruhi ya dokter ya, baik itu masih kering atau sudah kan lemak yang dikandungnya ini ceritanya. Oke, jadi banyak sekali makanan-makanan enak yang mesti harus dibatasi gitu ya dokter ya. Jadi, kalau bagi yang udah berumur 40 tahun ke atas hati-hati. Iya, karena banyak penyakit-penyakit yang menunggu yang mengancam ya dokter ya. Oke, ini masih banyak lagi nih dokter pastinya makanan-makanan yang bisa mempengaruhi ya dokter ya. Kita akan kulik nantinya di segmen selanjutnya dokter. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, tentunya kita kembali lagi di Sumber Rancak Bana. Nah, tadi pemirsa di segmen awal kita sudah tahu ini apa saja penyakit-penyakit yang bermunculan setelah Lebaran ini akibat kita yang sering kalap. Kemudian juga tadi makanan-makanan pemicunya seperti apa. Nah, dokter ini di penyakit dalam sendiri dokter, ketika pasien datang ke dokter itu biasanya mereka mengeluhkan apa atau penyakit apa saja yang mereka alami? Kalau yang sering kita temukan yang tadi itu, jadi ada diabetes, ya, pada penderita diabetes malah gulanya sering naik, ya kan. Kemudian demikian juga pada pasien hipertensi, dan yang sering kita temukan lagi adalah pasien dengan diare, sama dengan pasien yang sakit MAH itu. Iya. Nah itu yang sering kita temukan. Oke. Dan mereka ada kayak mencoba dengan obat-obat tradisional kah atau bagaimana itu dokter? Ngaruh kah atau bagaimana? Kalau di masyarakat kita memang itu udah biasa. Udah biasa kita temukan maksudnya. Iya. Jadi ada orang malah orang yang mengalami diabetes itu menggunakan katanya ampadu tanah. Agar gulanya nggak hilang, agar gulanya turun. Iya, pernah dengar juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika ditanya kenapa ampadu tanah pakai? Ya kan itu pahit dok katanya. Ya jadi kalau yang pahit itu nggak ada gulanya. Ya kan kalau yang gula kan manis. Kalau pahit kan enggak, berarti nggak gula kan gitu ceritanya. Pernah juga kita tanya, tahu nggak induk gula bu? Nah kan kalau induk gula apa rasanya? Sari manis ya. Nah kalau sari manis itu rasanya kalau itu langsung dimakan kan pahit juga. Iya kan? Benar. Padahal induknya gula ya. Iya. Terlalu banyak aja dituang ke makanan rasanya udah nggak enak lagi. Rasanya nggak enak lagi. Ah itu contohnya begitu. Jadi kalau di masyarakat kita memang banyak ada pilihan-pilihan yang mereka gunakan yang sebenarnya itu nggak benar. Karena ada juga yang mengatakan katanya dia nggak makan nasi tapi makan kaladi. Iya, karena nasi terlalu banyak mengandung gula katanya. Ya, kalau kaladi enggak. Iya. Atau kentang. Nah sebenarnya gimana itu dokter? Jagung, iya nggak kan sih? gitu. Iya nggak sih? Padahal itu semuanya kan karbohidrat. Iya benar. Nah karbohidrat itu kan ada gulanya, glukosa. Iya, sama glukosanya. Glukosa juga isinya kan. Benar. Nah jadi nggak ada bedanya. Kemudian ada juga yang ngomong, saya sekarang nggak lagi makan beras putih dok, tapi udah makan beras merah. Kenapa nggak sekalian beras hitam aja dimakan? Ketan dong gitu ya. Ada, beras hitam ada. Oh iya ada, iya. Beras hitam ada tuh. Beras siarang namanya.
Nah, sebenarnya bukan. Kalau beras itu warnanya putih, hitam, merah, itu kan kulit luarnya. Oke. Yang isinya di dalam tetap. Toh dia Sama sama-sama kok. beras juga kan? Iya, sama-sama beras juga. Sama-sama karbohidrat juga. Ya. Nah, makanya yang penting sebenarnya pada penderita gula itu bukan masalah apa yang dia makan. Tapi masalahnya adalah pengaturan makan sebenarnya. Demikian juga pada pasien-pasien hipertensi dan lain-lain semuanya ya. Itu yang penting itu adalah pengaturan makan. Bukan masalah pantang-memantang. Iya. Pengaturan agar makannya itu makanan yang sehat. Nah, ngomong-ngomong soal pengaturan ini, pengaturan yang sebenarnya harus mereka terapkan itu seperti apa, dokter? Ya, contoh umpamanya kan kayak diabetes. Diabetes itu kan dia ada standar, ada ukurannya. Ada namanya kalau di kita ya, itu dihitung berapa kebutuhan kalorinya seorang pasien. Ya. Nah, nanti dia cuma makan segitu, nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang gitu ya, Nggak dokter? boleh kurang. Terus Nah, pas. cuma di dalam dia makan umpamanya contoh dia 1.300 kalori umpamanya ya. Nah, nanti dari 1.300 kalori itu porsinya seperti apa? Nah, di dalam porsi yang itu dia boleh apa saja di dalamnya. Boleh diganti-ganti, nggak apa-apa. Ya biar nggak bosan juga. Ya gitu biar ya, nggak dokter? bosan juga, nah, gitu kan. Boleh diganti-ganti. Ya. Tapi porsinya jangan berlebih. Kalau berlebih gulanya naik. Kalau kurang nanti dia malah jadi kekurangan kalori dia. Ya benar-benar. Nah, dari semua penyakit yang tadi dokter sebutkan, apakah gula ini yang lebih resikonya lebih tinggi, bisa membawa penyakit yang lainnya? Apa ada penyakit lainnya? Ya, dari diabetes itu pun juga, dari diabetes sebenarnya banyak penyakit yang akan muncul. Karena pada diabetes sendiri pun ya, dengan diabetes seperti tadi kan, yang rusak itu kan pembuluh darahnya. Ya. Gara-gara keracunan gula. Nah, rusak pembuluh darah, tensinya bisa naik. Ya. Kemudian nanti jantungnya bisa kena. Juga stroke bisa terjadi. Gangguan ginjal juga bisa. Gangguan kaki juga demikian. Ya. Jadi pangkal awalnya dari diabetes. Nah, tapi kemudian juga ada orang yang tanpa diabetes tapi hipertensi. Itu kan lain lagi ceritanya. Nah, itu kenapa itu, dokter? Karena penyebab hipertensi bukan hanya diabetes, tapi diabetes bisa menimbulkan hipertensi. Oh ya. Nah, kalau hipertensi ini ada yang namanya hipertensi esensial. Memang itu sudah artinya karena genetik seseorang, kan? Ada orang tuanya yang hipertensi, tidak juga. Ya, keturunan gitu ya, dokter keturunan ya. kan, tapi itu bisa dicegah. Caranya? Caranya dengan mengatur pola makan dari awal. Oke, berarti balik lagi ya, dokter. Iya, Pola boleh makan lagi. apa-apa pola makan ya. Pola makan lagi. Makanya jangan kalap ya. Itu ceritanya. Jadi ya pola makan, pola istirahat juga kali ya, dokter ya. Jadi dia Tidur gitu ya, tidur yang cukup. Pola makan. Jadi kemudian pola makan ya, pertama pola makan, kemudian istirahat harus cukup, olahraga juga, olah fisik yang harus cukup. Ada juga beberapa orang yang kayak malas lah olahraga, cukup dengan melakukan pekerjaan rumah saja. Nah itu gimana, dokter? Beda-beda. Ada beberapa yang kayak menyamakan saja itu. Oh, kayaknya olahraga ribet, disediakan satu waktu dengan pekerjaan rumah saja, nyuci, udah berkeluar keringat katanya. Enggak sama dia. Beda lagi ya, dokter? Beda ya? itu. Jadi kalau dia olahraga yang bagus untuk kesehatan itu cuma 4. Yang sifatnya aerobik ya. Iya. Sepeda, lari atau jalan, jogging, kemudian renang, tambah senam. Ya. Itu yang bagus. Lalu kalau yang lain bagaimana? Yang lain itu lebih banyak, ya memang olah fisik juga, itu tapi lebih banyak permainannya. Contohnya kayak sepak bola, tenis. Yang membutuhkan tenaga lebih gitu ya? Tenaga lebih, tapi dia kan tidak ini, tidak teratur. Kalau olahraga kita main sepak bola, kejar, kemudian istirahat lagi, nanti kejar lagi, istirahat lagi, artinya terlalu banyak zigzagnya. Iya. Nah, tapi kalau kalau olahraga yang 4 tadi itu kan kita bisa mulai dengan grafik begini sampai nanti akhirnya berhenti. Dan nggak yang langsung gimana gitu nggak, dokter ya? Kalau ini kan terkejut-kejut ya. Iya, naik turun ya, dokter ya. Tapi kalau sebelum olahraga kita butuh pemanasan ya, dokter ya. Jangan saking semangatnya olahraga langsung aja dibabat semuanya gitu ya, walaupun grafiknya begini ya. Nah, kita kembali lagi ke makanan tadi ini, dokter. Nah, gimana cara kita untuk benar-benar menekan nafsu makan kita yang sering kalap itu? Itu kan kayak sebuah PR gitu loh, dokter. Ujung-ujungnya kita juga yang nyesel gitu loh.
Gimana dokter? Itu sebenarnya tergantung niat doang. Jadi kalau niatnya udah untuk ngebantai semua makanan udah nggak ada ya dokter ya? Ya tergantung kepada kemampuan kita juga untuk mengatur ya, untuk mengelola nafsunya ceritanya. Makanya kalau kita dengar ya, Rasulullah itu dia makannya kan setelah lapar, berhentinya sebelum kenyang. Bener. Nah jadi inilah makanan, porsi makan yang pas. Kenapa? Karena kalau dia berhenti sebelum kenyang berarti di lambungnya itu ada udara. Ya. Enggak sesak napasnya dulu, baru berhenti makan. Kalau kita kadang-kadang kan itu salahnya. Makan sampai kekenyangan. Kekenyangan nanti, udah begini aja kira. Kita juga ujung-ujungnya rugi ya. Nah, ujung-ujungnya nanti badannya obesitas, kemudian nanti penyakit-penyakit yang tadi itu akan muncul. Berarti segala sesuatu dokter ya, baik itu makanan, buah-buahan atau apalah gitu ya dokter jenisnya, kita nggak boleh berlebihan ya dokter ya. Itu. Nah untuk komposisi yang pasnya untuk bagi kita yang mungkin belum ada penyakit apapun, gimana posisi yang pasnya, komposisi yang pasnya nih dokter? Kalau bagi yang belum punya penyakit, itu kan penyakit degeneratif namanya yang tadi itu ya, penyakit yang sesuai dengan umur seseorang. Karena makin tua umur kita makin mudah mendapatkannya. Nah, karena penyakit berhubungan dengan umur. Tapi kalau bagi orang yang masih muda, itu jaga makan pertama. Usahakan makan itu yang sehat, menu berimbang namanya. Ya. Nah menu berimbang itu cukup kalori, cukup protein, ya kan, cukup vitamin, mineral, dan cukup airnya. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Ya kalau dulunya kan 4 sehat 5 iya, 4 sempurna. sehat 5 Nah, kalau sekarang namanya menu berimbang. Iya. Nah kenapa? Sebab ke semua komponen tadi itu kan dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau hanya kalori saja yang kita makan, karbohidrat itu kan kalori itu, karbohidrat sama lemak ya. Kalau karbohidrat, kalau yang kalori saja, resikonya apa? Kita kekurangan protein. Padahal protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan. Iya. Nah. Dia saling membantu gitu ya dokter ya. Ini ibarat kita membangun rumah nih ceritanya. Kalau kita hanya ambil pasir saja tanpa ada semen, nggak jadi-jadi itu bangunan. Nggak tegak lah itu rumah ya. Kan? Nah, itu ceritanya. Atau kalau umpamanya kita tanpa ada besinya juga nggak jadi-jadi. Nah, maka harus ada semennya, ada besinya, kayu, ada pasirnya, nah, baru ada batunya, kan? Baru dia nanti bisa jadi sebuah bangunan. Makanan juga begitu, makanan sehat. Jadi kita analogikan ke bangunan gitu ya dokter ya. Nah itu kan bagi yang muda-muda yang belum. Nah yang sudah terkena ini gimana ini dokter? Nah, kalau yang sudah terkena, yang pertama ya kita harus ikhlas dulu deh. Aduh, ikhlas dulu ini dokter. Jadi ilmunya agak gimana ini dokternya, ikhlas dulu. Kenapa? Karena kalau sudah dapat penyakit ini, itu bakal seumur hidup, nggak bakal sembuh dia. Oke. Jadi tidak ada kemungkinan untuk sembuh, apa gimana ini? Atau tipis harapannya? Dia nggak bakal sembuh, tapi ada tapinya, bisa hidup sehat. Nah, ini yang kita kejar. Iya. Dia menderita diabetes, tapi bisa hidup sehat. Sama dengan orang sehat lainnya. Dia menderita hipertensi, tapi dia bisa hidup sehat. Sama dengan orang normal lainnya. Itu yang kita kejar. Hipertensi itu akan pernah sembuh. Kenapa? Karena memang pembuluh darahnya itu udah rusak kok. Kan tidak mungkin kita ganti, nggak ada orang jual suku cadangnya. Atau ganti kita yuk gitu ya. Atau sama siapa gitu ya dokter? Iya. Diabetes juga begitu. Nggak ada orang juga jual pankreas kan. Nah itu ininya. Benar sekali dokter ya. Oke dokter, kita nanti akan bahas ini lebih lanjut di segmen selanjutnya ya dokter ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mah tadi ya biasa itu kan ada mual, ada kembung, kan ada muntah kalau udah nggak beratnya. Ya. Dan kalau misalnya kayak penyakit yang lainnya seperti jantung gitu apa dokter? Jantung macam-macam juga. Kalau dia jantung ada jantung koroner namanya. Kalau jantung koroner ya memang ada nyeri di dadanya, di dada kiri. Yang sering menjalar itu ke lengan kirinya. Tapi ada juga yang sakit jantung koroner ini yang mirip dengan sakit mah. Apa itu dokter yang mirip ini? Dia sakit jantung itu lokasi penyumbatan yang tadi.
Nah kan tadi kan dia omongin tadi ya bahwa Ya. kalau dia nanti pembuluh darahnya rusak, nanti ada yang hanyut dari sebagian yang Yang lain? yang lain menyumbat pada pembuluh darah kecil. Kalau umpamanya pembuluh darah kecil di bagian dasar jantung yang tersumbat, itu gejalanya mirip sakit mah. Oke. Seperti mual gitu ya dokter ya? Kembung. Oh kembung. Ada kembung, ada nyeri di ulu hatinya. Mm-mm. Nah, itu biasanya. Oke. Intinya ya hampir-hampir mirip lah ya, dokter seperti itu. Oke, kemudian ini dokter juga untuk beberapa keluhan-keluhan atau apa gitu ya di masyarakat kan sering saya kayaknya sakit ini deh. Nah kayak gitu. Tindakan pertama yang harus mereka lakukan apakah langsung ke dokter kah atau bagaimana dokter? Ya kalau umpamanya gejalanya agak berat, ya mah kita harus langsung ke UGD ya. Ya. Apalagi kalau tapi kalau umpamanya gejala ringan, bisa saja umpamanya seseorang itu dia melakukan sesuatu di rumah. Contoh ada mual muntah, ya hindari makanan yang merangsang untuk mual tadi. Kalau umpamanya diabetes, gulanya agak terasa, ya apa namanya, ya makannya ini harus dicegahnya agar dia jangan memakan makanan yang melebihi dari porsi yang seharusnya. Oke, contohnya apa ini dokter yang mungkin agak porsinya agak dikurangi itu apa dokter? Dia bisa saja makanya kan begini, satu porsi itu ada nasinya 300 gram umpamanya kan, ada lauknya, ada sayurnya, ya jangan lebih dari itu. Dia biasanya pasien diabetes sebelum dia pada saat kita obati, kita akan konsul nanti dia ke bagian gizi. Ya. Nanti orang gizi akan menyampaikan, inilah porsi makan bapak begini. Oke, nah masih ngomong-ngomong soal penanganan nih dokter ya, kan dokter di Ibnusina ini ya. Nah di Ibnusina ini untuk pelayanan kepada masyarakat, para pasien yang datang itu apa saja ya dokter yang bisa dimanfaatkan ya? Kalau di Ibnusina Padang, ya kita sekarang di poliklinik ya, itu ada dokter spesialis, ada subspesialis juga. Jadi ada spesialis perbesar, ada subspesialis kayak onkologi, ginekologi, bedah vaskuler, kemudian ada juga bedah anak, ada saraf, ada jantung, ya kan. Kemudian ini selain kalau yang dasar itu penyakit dalam, bedah, kebidanan sama anak. Ya. Nah kemudian nanti ada bedah anak, ini tambahannya yang subspesialisnya. Ada onkologi bedah, ada onkologi kebidanan, ada onkologi ginekologi, ada onkologi ortopedi. Dokter ortopedi juga ada di kita. Selama pandemi ini gimana dokter? Apakah buka pelayanannya semua atau bagaimana ini? Buka. Jadi kita bagi rumah sakit. Jadi ada sebelum pasien datang, nah itu nanti kita screening. Nah, kalau umpamanya dia terindikasi COVID umpamanya, nah itu nanti akan masuk ke yellow zone. Ya. Tapi kalau dia enggak terindikasi COVID, dia akan masuk ke ruangan biasa. Intinya pemeriksaannya di awal lebih ketat ya dokter ya dibanding waktu agak saat ketat sedikit, sebelum itu gitu ya dokter ya. Nah kalau untuk protokol kesehatan pasti lebih ketat juga ya dokter ya? Protokol kesehatan semua petugas kan kita wajibkan. Ya. Beda, dokter kan pernah dinas di Pasaman Barat ya dokter ya? Ya. Nah, bedanya di sana dengan di sini apa dokter? Terlebih kan udah cukup lama kan ya dokternya di Pasaman Barat ya? Lumayan 15 tahun. Bedanya apa dokter? Ya kalau di sana fasilitasnya nggak terbatas dibandingkan dengan di sini. Ya. Dan kemudian yang kedua dokternya juga terbatas kalau di sana dibandingkan dengan di Padang. Itu aja bedanya. Untuk keluhan-keluhan masyarakatnya? Masyarakatnya mirip aja. Mirip semua ya dokter, berarti nggak ada kayak bedanya. Tinggal di sini seperti ini penyakitnya, seperti ini tinggal di sini kayak gini penyakitnya, enggak gitu ya dokter ya? Enggak juga. Kalau yang namanya di sana ya penyakit yang tadi juga banyak. Kayak diabetes, hipertensi, penyakit obesitas. Malah di sana obesitas lebih banyak lagi daripada dibanding sini kan. Nah, apa itu faktor penyebabnya dokter kira-kira? Obesitas di sana lebih banyak. Di sini barangkali mungkin karena udah tersebar, karena rumah sakit di sini kan banyak. Iya. Kalau di sana rumah sakitnya cuma 2, RSUD 1, Ibnusina 1.
Jadi kebanyakan tahu di sana gitu ya dokter ya, Iya. penyakitnya di sana gitu dokter ya. Nah ini juga ini dokter kan di sana cukup lama. Kenapa akhirnya bisa pindah ke Ibnu Sina di Padang dokter? Oh, itu karena yayasan yang memindahkan. Karena memang kirain tadi memang karena sudah oke di sana, habis itu ke sini gitu ya dokter ya. Enggak, karena kita diminta aja. Oke. Hmm. Nah dokter ini sebagai penutup juga ini dokter kepada masyarakat mungkin bagi yang sudah ada penyakit, kemudian yang untuk menjaga kesehatannya, apa aja ini langkah-langkah yang harus diperhatikan ini dokter? Ya, kalau penyakit-penyakit degeneratif itu seperti diabetes, hipertensi, ya, kemudian obesitas dan lain-lain sebagainya, itu yang penting adalah bagaimana menjaga ya menjaga gaya hidupnya, pola hidupnya yang harus dirubah. Benar. Nah, jadi dengan merubah pola hidup, gaya hidup sesuai dengan penyakitnya tadi, nah, dan kemudian rutin untuk ke kontrol, Ya. ya, insya Allah dia bisa hidup sehat. Kejar dulu hidup sehatnya gitu ya dokter hidup ya. sehatnya yang kita kejar, bukan sehat penyakitnya, Mm-mm. karena itu penyakit degeneratif. Tapi dia bisa hidup sehat, insya Allah. Tadi ya dokternya makanan, Ya, kemudian makannya yang harus diatur sesuai dengan aturannya, kemudian olahraganya, ya. ya yang harus juga teratur, kemudian teratur konsumsi obatnya. Oh ya, obat itu penting ya dokter ya. Iya, obatnya penting, karena biasanya kalau dia sudah dapat diabetes, dia dapat hipertensi, dia dapat itu obatnya, ya harus rutin. Ada juga beberapa yang kayak bosan dengan obat, rasanya kayak susah sekali untuk sembuhnya, akhirnya nggak diterusin lagi obatnya. Ada seperti itu Ya, di di sana masyarakat dokter? salahnya. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa ini adalah penyakit yang tidak bakal sembuh ya, karena penyakit degeneratif, tapi bisa hidup sehat, ya, itu ingat, obat itu sebenarnya tidak sama dengan obat influenza yang bisa berhenti 2-3 hari, enggak. Ya. Dan obat yang dia makan itu sudah merupakan sebuah kebutuhan sebenarnya, sama kayak dia makan nasi. Nah, kalau dia nggak makan nasi nanti bakal lapar, kan gitu. Nah, kalau dia lapar nggak bisa bekerja, nggak bisa aktivitas. Demikian juga ini, kalau dia nggak makan obat, risikonya apa? Nanti tensinya bakal naik lagi, gula darahnya bakal naik lagi. Nah, tapi kalau dia makan obatnya, insya Allah nanti tensinya normal, gula darahnya normal, dia bisa hidup sehat seperti orang-orang yang lain. Jadi memang dari kitanya sendiri yang memang harus sadar gitu ya dokter ya, apa yang tubuh kita rasakan gitu ya. Dan tadi untuk nafsu makan itu jangan dimakan semuanya, ditekan lagi nafsu makannya gitu ya dokter ya. Iya, dibatasi, diatur. Jangan kalau dia ikhlas dia nggak bakal lihat yang lain. Dia cuma lihat apa yang mana yang jatahnya dia yang dimakannya. Jangan jatah orang lain diempat juga gitu ya dokter ya. Itu ceritanya. Nanti ujung-ujungnya kalap gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter Ya, sudah hadir di sama-sama. sore hari ini, sudah berbagi, sudah mengedukasi tentunya. Dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Amin. semua. Pemirsa, akhir kata usai sudah kebersamaan kita di sore hari ini. Saya Yolani Alifa mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.